Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan catatan si Abah. Catatan si Abah kali ini akan melanjutkan informasi mengenai Ibu Kota Negara Nusantara. Sejenak kita akan coba flashback mengenai sayembara desain sebelum pembangunan IKN dilaksanakan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat menggugus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi sejahtera, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan, serta arah dan tujuan perkotaan, tanpa mengurangi kemudahan pembangunan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Saat tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dilukiskan dan kearifannya diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bangkit sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Nagara Rimba Nusa. Sayembara desain Ibu Kota Negara seperti diketahui telah dibuat dan dimenangkan oleh Sofyan Sibarani dan tim. Sofyan Sibarani merupakan arsitek hebat yang mendesain Ibu Kota Negara dengan konsep Nagara Rimba Nusa. Dari sekian ratus karya yang masuk dan dinilai, konsep Nagara Rimba Nusa yang ditawarkan oleh tim Urban Plus menjadi pemenangnya. Konsep besar yang akan digarap nanti merupakan keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam. Salah satu jurinya, Ridwan Kamil, menyebutkan jika konsep Nagara Rimba Nusa ini memiliki semua keunggulan dan desain sebuah kota. Sejumlah nama besar di bidang arsitektur ditunjuk pemerintah sebagai juri pada ajang sayembara desain Ibu Kota Negara. Terdapat 11 nama yang menjadi juri. Nama-nama besar itu seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pematung Nyoman Nuarta yang dikenal dengan karya Garuda Wisnu Kencana, hingga Daliana Suryawinata. Adapun tim juri dipimpin oleh mantan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi. Menurut Imam, para juri ini telah terpilih berdasarkan 3 pertimbangan. Pertama, dari keahliannya, kedua, perwakilan asosiasinya, dan ketiga, perwakilan akademisi. Dari akademisi diwakili Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, yaitu Profesor Mas Jaya, kata Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawijaya beberapa tahun silam. Untuk perwakilan asosiasi, sebut dia, ada 3 yang ditunjuk, yaitu Ikatan Ahli Perencana atau IAP, Ikatan Arsitek Indonesia, dan Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia atau IARKI. Kalau IAP itu kan makronya, planningnya untuk kawasan. Di level mikronya ada arsitek. Di level meso itu IARKI. Jadi, antara arsitek dan planner itu ada urban designer, ujarnya. Berikut 11 nama juri sayembara desain Ibu Kota. Yang pertama, Insinyur Imam Santoso Ernawi, MCM MSc, jabatan sebagai Ketua Satgas Perencana Pembangunan Infrastruktur IKN, selaku Ketua Tim Juri. Kemudian ada Insinyur Andi Siswanto, jabatan Praktisi Urban Design keanggotaan dalam tim sebagai Wakil Ketua Tim Juri. Berikutnya ada Profesor Insinyur Gunawan Cahyono, sebagai Ahli Bidang Arsitektur, keanggotaannya sebagai anggota. Dan anggota berikutnya ada Nyoman Nuarta, sebagai Praktisi Pemahat Patung, disusul Insinyur Ridwan Kamil, sebagai Ahli Bidang Arsitektur dan Urban Design. Selanjutnya Dr. Insinyur Danang Priyatmojo, perancang kota IARKI. Anggota selanjutnya ada Insinyur Ika Putra dari UGM, Ahli Bidang Arsitektur. Kemudian Daliana Suryawinata sebagai dari tim Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian ada Dr. Insinyur Denny Zulkaidi sebagai perwakilan dari Ikatan Ahli Planologi IAP. Kemudian ada Profesor Insinyur Windu Nurianti, Ahli Bidang Arsitektur. Kemudian yang terakhir ada Profesor Dr. Mas Jaya sebagai perwakilan dari Universitas Mula Warman. Kembali mengenai desain yang terpilih. Desain garapan Sofyan Sibarani dan kawan-kawan dari aspek keberfungsian, efisiensi lahan, merepresentasikan identitas kebangsaan, ruang-ruang publik dan ruang demokrasi. Monumentalitas sebagai ibu kota negara, sustainabilitas lingkungan, memiliki urban system yang baik. Lantas siapa sosok Sofyan Sibarani, arsitek yang berhasil memenangkan sayembara desain ibu kota negara? Mengacu pada resume yang tersedia di laman Urban Plus, Sofyan Sibarani merupakan seorang urban designer yang mendirikan Urban Plus pada tahun 2017 silam.
Sebelumnya ia menjabat sebagai Executive Director of Building and Place di AECOM Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Sofyan memiliki latar pendidikan arsitektur. Ia menyelesaikan pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung di jurusan arsitektur, Fakultas Arsitektur, Sipil dan Perencanaan pada tahun 1997. Beliau lulus sebagai mahasiswa terbaik. Sofyan kemudian melanjutkan pendidikan ke University of New South Wales dengan mengambil Master of Urban Development and Design dengan beasiswa ADS. Dia banyak terlibat dalam proyek-proyek desain di Asia Tenggara dan Indonesia yang memperhatikan aspek sustainabilitas berdasarkan integrasi beragam pendekatan disiplin keilmuan. Beragam penghargaan telah ia didapatkan. Salah satunya adalah sebagai Best Landscape Project, Bintaro Exchange Plaza and Park, SILA, Singapore Institute of Landscape Award di tahun 2016. Sejumlah proyek yang ia kerjakan selama ada di dalam Urban Plus, misalnya adalah Taman Kiara Arta di Bandung, Juanda TOD Master Plan Jakarta, Kulon Progo Aerotropolis Yogyakarta, juga Master Plan untuk Suramadu Mixed Use. Klien yang ia tangani untuk proyek-proyek tersebut pun datang dari beragam kalangan, mulai dari pihak swasta hingga pemerintah. Selain menjadi praktisi di bidang desain urban, Sofyan juga aktif menjadi pembicara dan pemateri di bidang serupa. Diberitakan Kompas, konsep yang diusung Urban Plus dalam negara rimba Nusa, yakni menghubungkan manusia dengan alam dan lingkungan serta memanfaatkan potensi sumber daya air sebagai bagian dari kehidupan. Sebagai pemenang pertama, mereka berhak menerima piagam penghargaan dan hadiah sebesar 2 miliar. Untuk mendesain ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, diketahui telah diadakan sayembara. Sayembara desain ibu kota negara baru ini kini telah berhasil dan dimenangkan oleh Sibarin Sopyan. Sibarin Sopyan mengusung tema Negara Rimba Nusa. Konsep tersebut diusung dengan konsep biomimikri. Pada desain ibu kota negara baru ini, tampak terdapat danau Pancasila dan bentuk istana presiden. Menurut Sofyan Sibarani, nama Negara Rimba Nusa diambil dari Nagara yang mewakili sebuah ibu kota. Sedangkan Rimban dan Nusa merupakan karakter atau identitas dari Indonesia. Diketahui Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Negara Indonesia juga berbentuk kepulauan terbesar yang menjadi identitas utama tanah air. Sehingga Rimba dan Nusa dipilih untuk menjadi tema di dalam pembuatan desain ibu kota negara yang baru. Jadi pendekatan multidisipliner ini membawa kami pada satu pemikiran, yakni ibu kota diwakilkan sebagai negara terang Sofyan. Rimba dan Nusa itu adalah karakter yang sangat kita miliki. Kita mempunyai satu di antara hutan tropis yang terbesar di dunia. Yang paling menyita perhatian adalah Istana Presiden dan Danau Pancasila. Pusat perkantoran juga berada di tengah hutan. Di Danau Pancasila terdapat beberapa ornamen, seperti Sila 1 yang merupakan kompleks religi nasional, sementara Sila 2 Museum Peradaban Indonesia, Sila ketiga Monumen Persatuan Indonesia, Sila 4 merupakan Plaza Demokrasi, dan Sila 5 Transir dan Pasar Rakyat. Sedangkan Istana Presiden disebut sebagai Astana Indonesia Raya. Sofyan menuturkan inspirasi timnya untuk memilih konsep tersebut berawal dari kehidupan sehari-hari yang hidup selalu beriringan dengan alam. Meski demikian, saat ini teknologi sudah dapat diterapkan dalam pembuatan kota yang baik bagi lingkungan. Sofyan menjelaskan biasanya pembangunan kota yang ada saat ini biasanya mempertaruhkan lingkungan. Sehingga Sofyan dan tim membuat desain ibu kota negara dengan sebuah konsep yang bernama biomimikri. Konsep biomimikri merupakan konsep yang mengadopsi strategi alam, yang nantinya akan diimplementasikan saat mendirikan bangunan. Inspirasi kami datang dari bagaimana kami hidup berdampingan dengan alam. Dan teknologi kota hari ini sudah memungkinkan kita untuk membuat kota yang lebih baik lagi dan lebih ramah pada lingkungan, jelas Sofyan. Di mana kota-kota hari ini yang kita tahu biasanya mengorbankan lingkungan. Sekarang kita berusaha untuk membuat satu konsep yang terintegrasi dengan konsep yang namanya biomimikri. Jadi bangunan, konteks lahan di sini kita padukan dengan alam sebaik mungkin imbuhnya. Desain yang dibuat oleh Sofyan dan tim memiliki beberapa poros yang menjadi wakil dari beberapa elemen, seperti alam, manusia, hingga sang pencipta. Sofyan dan tim ingin menggambarkan sebuah interaksi yang baik antara Tuhan dengan manusia serta alam. Kami mempunyai beberapa poros di sini. Adalah wakil dari alam. Di sana ada wakil dari manusia, tutur Sofyan. Dan ke atas kita buat aksi poros ke arah bumi, di mana kita wakilkan ke yang lebih tinggi yang kita wakilkan dengan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan dengan manusia dan alam benar-benar berhubungan dengan baik lanjutnya.
Setelah diumumkan menjadi pemenang, nantinya Sofyan dan tim serta 2 juara utama lainnya akan diajak untuk melihat secara langsung lokasi calon ibu kota negara. Dan hasil ketiga karya ini akan dijadikan pemerintah atau tim otorita IKN. Selain Sofyan dan tim, ada 2 finalis lainnya yang masing-masing juara kedua mendapatkan hadiah sebesar kurang lebih 1,5 miliar dan juara ketiga mendapatkan hadiah sebesar 1 miliar. Semoga apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkontribusi bisa terlaksana dengan baik. Demikian catatan si Abah kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, hijau, namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan. Letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan, mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Ada nikmat yang agung di tengah danau yang merefleksikan nilai-nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi kebanggaan yang menjuru. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu, bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru. Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa, dan disiarkan di atas panggung dunia, seperti dalam singgasana Astana, sebagai garda terdepan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan, agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi.